Mana udah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan malam ini kita akhirnya bertemu di kelas ada wayang perdana. Mohon maaf nih kemarin libur seminggu sebulan ya. Jadinya bikin mukadimah jadi ini mulu, salah mulu gitu ya. Memang nggak boleh libur Ibu admin. Masya Allah, biasanya tiba-tiba langsung lancar aja gitu nih. Kenapa nih gitu ya? Mohon maaf ya, ibu-ibu. Baiklah, hari ini berarti ini adalah kelas online Relung Muslimah yang keempat, ya Mbak? Iya, ya. Yang pertama itu kelasnya Empi, kemudian kelasnya aku yang kelasnya offline yang hari Selasa, terus satu lagi kelas kelas apa lagi deh? Kelas yang udah tamat di kelas kita Rabu. Oh berarti tiga tiga nggak maksudnya yang kelas berjalan. Kemarin beberapa ada teman-teman yang tanya itu ada dawa itu ada berapa kelas? Aku ingat-ingat ada Oh, kelas nyampi yang sebulan dua kali ya, tiap Jumat minggu pertama dan ketiga. mm-mm. Terus offline itu kita hari Selasa offline ya. Cuma satu berarti offline ya kan. Dan online yang kita adakan yang mau kita adakan mulai hari ini apa tiap Selasa malam. Bener berarti kan ya? Itu kan ya, nggak ada lagi kan ya? Nggak itu, sip. Baik tanpa berpanjang kalam silahkan. Si Baik, baru ini ya. jazakumullah khairan kasiron kepada Mbak Winda. Jazakumullah khair kepada yang sudah hadir. Absen dulu Mbak Wiwi, Mbak Abdia, Mbak Heni, Mbak Lela, Mbak Lin, kemudian Mbak Nah, Lucy, Mbak Mila, dan Mbak Prita. kemarin lihat adanya Mbak Nova, sekarang hari ini lihatnya Mbak Novanya gitu. Ya Mbak ya, Iya, bener kan? kemarin sama adiknya, kita sekarang sama kakaknya. Iya lucu banget. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta, amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita perkenalan dulu ya. Perkenalan kenapa kita penting belajar kitab ad-dawa. Jadi nyebutnya jangan salah ya. Oke. Ada itu nama nama kata benda. Wa itu kata sambungnya dan. Adawa juga kata benda. Jadi ada wa adawa. Ada itu penyakit. Adawa itu obatnya. Jadi penyakit dan obatnya. Nah, buku ini seperti judulnya, dia itu isinya tentang terapi. Ya, terapi terhadap berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati yang paling penting diantaranya apa? Kebodohan. Ya, Masya Allah. penyakit hati itu kita kadang mikirnya cuma sombong, dengki, iri, bukan. Kebodohan pun penyakit hati. Di mana kebodohan ini sangat berbahaya untuk dunia dan akhirat kita. Nah, terapi atau obat mujarabnya insya Allah dipaparkan berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya, nah di buku ini juga nanti isinya tentang banyak tentang nasihat. Nasihat, petuah, peringatan, pelajaran, hikmah, dan ilmu pengetahuan yang sangat kita butuhkan. Ya, untuk apa? Untuk berharap bisa dapat keselamatan, kesehatan, keberhasilan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu ya, tujuannya belajar buku ini biar apa? Biar kita bisa selamat, sehat, berhasil, bahagia dunia dan akhirat. Ini bukunya ya, contoh bukunya. Ada beberapa yang sudah datang ya, ya? Untuk Oh, ini udah contoh datang bukunya. semua buku tinggal ngirim. Jadi, Nah, iya, iya, di iya. antara teman-teman ada yang udah Iya. punya, ada yang belum ya. Yang belum Hmm? punya nanti bisa absen, insya Allah kayak saya kirimin. Bukunya udah ada kok Mbak Adia, kalau mesen sekarang besok bisa saya kirim. Ya, nanti Insya Allah. ijabri aku lagi alamatnya ya, Japri aku ke ada. Mbak Winda aja ya. Nah, buku ini nulisnya juga nggak sistematis. Ya, dia nggak sistematis dan nggak dan dia eh nggak apa ditulisnya secara tidak sistematis dan tidak fokus pada satu tema saja. Ya, karena nanti ada beberapa fatwa berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, nanti di mukadimahnya insya Allah dipaparkan tentang pentingnya sebuah doa, gitu ya. Bab awal itu nanti pentingnya sebuah doa. Dan
nggak cuman penting sebuah doa, kita juga diajarkan bagaimana memahami takdir. Karena antara doa dengan takdir itu ada kaitannya. Kadang kita mungkin kalau kita nggak belajar, kita akan merasa, kenapa sih doa aku nggak dikabulin? Aku minta A, kenapa dapetnya B? Gitu ya. Nah, nanti insya Allah kalau kita belajar itu kita paham tentang takdir. Nanti ada lagi bermacam-macam maksiat. Ya, maksiat, dosa, terus dampak negatifnya buat pelakunya. Nanti kita tuh akan terpaparkan banget tuh, oh ternyata begitu ya. Oh ternyata kalau menghukumi suatu dosa tidak serta-merta langsung dia dosa. Dosa apa? Dosa begitu udah bukan. Ternyata kalau berdasarkan buku ini dosa itu pun ada tingkatannya. Kembali kepada tingkatan maksiatnya juga. Jadi hukumannya pun beda. Ya seperti kalau orang ngomong soal zina. Zina itu khususan untuk zina itu pasti diselidiki dulu. Yang berzina siapa? Apakah bujangan sama gadis atau orang yang sudah menikah? Karena tuh hukumannya berbeda untuk bujangan sama gadis juga untuk orang yang sudah menikah. Sama siapa dia berzina gitu kan. Itu nanti ada lagi dosa-dosa tambahannya. Lalu nanti di bahasan berikutnya juga akan dibicarakan tentang hukuman Allah bagi para pelaku dosa. Ya, ada jenis-jenis hukumannya juga. Nanti juga ada bahasan tentang syirik dan macam-macamnya. Pokoknya insya Allah di buku ini bahkan dia udah diterjemahkan berkali-kali karena betapa banyak orang yang sangat membutuhkan untuk membahas isinya. Saya ke mukadimah pentahkiknya dulu ya dari buku ini. Yang udah baca boleh silakan ikutan baca. Yang udah punya bukunya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada hamba sekaligus nabinya beserta keluarga, para sahabat dan utusan-utusannya. Amma ba'du. Nah, kitab Ad-Dawa ini karya Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia termasuk referensi terbesar, terpenting dalam pembahasan akhlak, tarbiyah, dan penyucian jiwa. 3 ya. Akhlak, tarbiyah, dan penyucian jiwa. Kalau ada yang nanya tarbiyah apa? Tarbiyah itu pendidikan. Kalau kita boleh bilang, makanya hati itu harus ditarbiyah. Hati harus dididik. Ya, hati itu harus kita ajak ngerti. Lagi gini loh kita harus maafin loh gitu. Jadi emang hati itu nggak bisa kita biarkan dengan sendirinya. Kita harus kasih dia ilmu. Makanya kalau dibilang merilis rasa sedih atau merilis rasa dendam, marah, nggak pakai waktu. Time will heal, bukan. Tapi harus pakai ilmu. Ilmunya apa? Allah cinta sama hambanya pemaaf. Gitu kan. Terus biar nggak sedih, ilmunya apa? Orang sedih itu dekat dengan penyakit. Gitu. Karena Nabi bersabda, segumpal daging itu kalau dia sehat, sehatlah seluruh tubuh. Kalau dia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Itu adalah hati. Nah, kita kalau tahu ilmu kayak gitu, kita nggak mau dong badan kita rusak. Makanya kita sehatkan hati kita. Biar badan kita sehat, insya Allah. Kalau saya agak ngos-ngosan, maaf ya, ini benar-benar baru selesai rukyah ini. Dari pagi kagak ada istirahatnya, Masya Allah. Doain biar kita sehat ya. Amin. Nah, kemudian kita akan melihat dari buku ini, dia akan berbicara tentang doa. Tadi ya udah saya bahas ya. Doa, urgensinya, seberapa besar sih kebutuhan kita sama doa. Dan nanti insya Allah kita juga akan menghubungkannya dengan takdir. Nah, terkadang kita akan melihat buku ini membicarakan tentang maksiat dan dampak negatifnya. Juga dosa-dosa dan bahayanya. Nanti insya Allah tentang dosa ini panjang banget dijelaskan dalam buku ini oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti kita juga akan sampai pada pembicaraan tentang syirik. Syirik dan bentuknya. Gimana? Entah dalam perbuatan, entah dalam perkataan, entah dia kehendak, maupun dari sisi niat. Jadi kalau ngomong syirik, kalau dibilang cuman di hati saja, dihitung juga itu. Gitu ya. Perbuatan, perkataan, kehendak, dan niat. Nanti dibahas juga tentang kemusyrikan kaum Nasrani. Dan kemusyrikan orang-orang yang mengambil perantara juga syafaat dalam ibadah mereka. Jadi kalau ngomong soal syafaat, itu tidak sembarangan ya. Ngomong soal perantara juga nggak bisa sembarangan. Walaupun sesoleh apapun orang itu. Kalau ngomong syafaat, intinya kalau syafaat itu orang yang kita minta syafaat harus masih hidup. Karena arti syafaat itu kan pertolongan.
pertolongan, perantara gitu ya. Jadi nggak bisa kita minta pada ahlul kubur, ya ahlul kubur nggak bisa. Nanti di buku ini juga kita akan bicarakan tentang dosa-dosa besar, dampaknya gimana, kerusakan yang diakibatkan dosa-dosa besar tersebut. Dan nanti juga akan disebutkan tentang kezoliman, pembunuhan, dan perzinahan. Kalau ngomong kezoliman di sini, ya kalau dia dikaitkan dengan dosa besar itu kan ada 3, ya syirik, lalu kezoliman, kezoliman, lalu pembunuhan, dan perzinahan. Bahkan ada juga dalam redaksi yang lain durhaka pada orang tua. Nah, di sini kalau ngomong kezoliman, zolim masuk di sini ada kesyirikan adalah, gitu ya. Zolim di sini adalah tentang kesyirikan, bukan zolim sama diri sendiri, bukan. Kenapa zolim disebut kesyirikan? Kenapa zolim di sini mengarahnya kepada kesyirikan? Kita pakai surat Luqman. Ketika Luqman berkata pada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Tuhanmu. Jangan syirik kepada Tuhanmu. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la zulmun azim, adalah kezoliman yang sangat besar. Kenapa syirik disebut kezoliman yang sangat besar? Karena zolim itu artinya mengurangi hak. Nah, kita hidup ini untuk menunaikan hak Allah, yaitu apa? Beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun. Itu tujuan kita diciptakan. Kita bukan diciptakan tujuannya buat leyeh-leyeh di dunia, bukan. Tapi untuk mengibadahi Allah. Maksudnya untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Jadi kalau sampai kita menyembah kepada selain Allah atau ngarep pada selain Allah, kita sudah zolim sama Allah dengan kezaliman yang sangat besar, gitu ya. Jadi kalau kita mungkin bilang aku dizolimin, ya, aku terzolimi, atau dia zolim banget, jangan salah. Terkadang mungkin kita zolim pada Rob kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu ya. Nah, kemudian kita akan melihat lagi di sini mungkin akan berbicara tentang pintu-pintu kemaksiatan. Nah, ini penting banget ntar nih. Kita harus tahu Bang. Jadi kalau bisa jangan pada absen ya. Karena nanti ketinggalan bahasan 2-3 halaman tuh rugi banget. Kita akan tahu tentang pintu-pintu masuknya ke dosa. Ya, pintu-pintu celah-celah kemaksiatan. Ada yang berupa pikiran, ada yang berupa perkataan, juga langkah kaki. Baru semalam ya Win ya. 1 dosa mewakili apa, 2 dosa mewakili apa, 3 dosa mewakili apa. Ya. Saya kasih tahu satu aja. Satu dosa pada diri yaitu durhaka pada orang tua. Dan itu efeknya ke seluruh badan. Itu yang paling jelek banget. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya karena itu tadi. Ridullah fi ridul walidain, wasuftullah fi suftil walidain. Ridho Allah tergantung sama ridhonya orang tua. Jadi kalau sampai dapetin orang tua nggak ridho sama kita, hati-hati. Karena kalau kita sampai gak dapat ridhonya orang tua, Allah nggak akan ridho sama kita. Nggak pakai tanda bintang. Habis orang tuanya bla 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 bla, nggak bisa. Nah, kalau untuk punya orang untuk yang mungkin qadarullah punya orang tua kurang baik, lihat Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim memang ayahnya beriman? Enggak. Tapi Nabi Ibrahim nggak pernah kita lihat di situ berkata-kata yang tinggi kepada orang tuanya, nggak ada. Tetap beliau berkata, baiklah wahai ayahku, aku akan tetap minta ampunan dari Tuhanku untukmu. Begitu dia ngomongnya. Padahal lagi diusir dan dicaci maki sama ayahnya. Nah, di dalam buku ini juga kita ntar akan bicarakan tentang homoseksual. Jadi komplit banget nih. Kalau udah urusan cinta, kan cinta zaman sekarang itu bukan cuman cinta yang sunatullah yang antara laki dan perempuan, bukan. Udah banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan ya. Maka kita harus tahu ilmunya tentang homoseksual, gimana ntar hukumannya, segala macam. Gimana persetubuhan dengan binatang, tentang tingkatan cinta, terus dampak negatif dari mencintai seorang idola. Nah, boleh nggak sih kita punya idola? Ini kita kalau ngomong idola ingat buku diari zaman kita SMP. Siapa idola kamu? Terus mau kamu apa? Ciumlah sejadah sebelum mencium pacarmu, kan gitu kan ya? Zaman SMP. Jadi itu ya. Insya Allah seperti itulah banyak permasalahan yang disebutkan Ibnu Qayyim dengan panjang lebar di buku ini. Bukunya tebal, tapi insya Allah nggak akan membosankan untuk kita bahas. Karena kita kayak lagi ngomongin diri sendiri. Kita nggak ngomongin orang lain, kita ngomongin diri sendiri. Ngomongin dosa kita, maksiat yang mungkin kita lakukan,
terus pintu-pintu maksiat di mana kita mungkin di antara kita kelemahannya di mana. Mungkin ada teman yang kelemahannya di mata, nggak bisa lihat orang ganteng gitu kan. Kayak Winda tuh nggak bisa lihat orang ganteng dia tuh. Ih, pahit, 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 pahit. Aduh. Ada yang di telinga, nggak bisa dengar apapun masuk ke hati, diresapin, terus baper gitu. Ada yang dia telinganya aman, mata aman, kelemahannya di mulut. Kakak bisa kalau nggak merepet, gitu ya. Jadi setan tuh pasti akan mencari celah kelemahan kita. Makanya saya ingat perkataan Syekh Al-Misri nih ya. Syekh Al-Misri ini kan seorang apa namanya kita boleh bilang ulama ya dari Mesir. Kelahiran Mesir tapi tinggal di Jakarta. Dia ketika kita tanya gimana sih cara kerjanya dukun kepada korbannya, kok ada orang yang rajin ngaji, rajin sholat bisa kena, ya kan? Kalau kita cuma dengan jawaban lah Rasulullah aja kena, mungkin belum lengkap ya. Rasulullah yang maksum aja bisa kena sihir. Tapi ada lagi jawaban dari apa namanya beliau bilangnya gini, akan dicari kelemahan korbannya. Pasti dicari dulu kelemahannya. Apakah dia orangnya emosian, atau baperan, atau takutan, gitu ya. Atau makanya itu tadi 4 kondisi di mana setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. 1, kondisi marah banget, atau dia kondisi takut banget, atau sedih banget. Yang keempat, lalai. Ini ya, 4 kondisi di mana setan bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui kondisi marah banget, atau penakut banget, atau kemudian yang ketiga sedih banget, atau yang lalai. Lalai sebenarnya paling bahaya. Dengernya mungkin kayaknya receh, tapi lalai itu membahayakan banget. Kenapa? Diumpamakan oleh ulama kalau kematian itu cuma memisahkan kita dengan dunia, tapi kalau lalai memisahkan kita dengan Allah. Siapa yang mau berpisah sama Allah? Nauzubillah. Dalam kondisi kita masih dunia aja bisa sama Allah, jangan sampai, ya kan? Apalagi tadi akhirat, nauzubillah ya, jangan sampai. Pokoknya Allah tuh harus dekat sama kita. Kita harus dekat sama Allah. Nah, jadi gara-gara pembahasan itu semua ya, ntar ada yang namanya pengkoreksian ulang terhadap jiwa kita, pengawasannya, segala macam. Siapa yang berani bilang nggak butuh buku ini? Gitu ya. Pasti kita butuh banget sama buku ini. Jadi di sini insya Allah akan dibahas panjang lebar mulai dari pentingnya sebuah doa. Kemudian ya, kita lihat lagi. Ini tentang buku ini ya. Nanti kalau ada yang mau nanya juga boleh raise hand dulu ya. Kita lihat dulu hadis. Buku ini juga boleh teman-teman jadikan moto. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Pahami ya? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit, melainkan dia juga turunin obatnya. Jadi kalau teman-teman mau bayangin, ketika Allah turunin penyakit, itu sama obat udah barengan. Sebenarnya barengan sama obatnya. Tapi ada yang beruntung. Ketika dia berobat, ternyata obatnya pas, dosisnya tepat, dia sembuh. Ada yang ketika dia berobat, mungkin obat yang nggak tepat, apalagi dosisnya. Atau obatnya tepat, dosisnya nggak tepat, jadi sembuhnya lama. Jadi gitu ya. Kesembuhan itu juga rezeki. Tergantung kayak tadi. Dari Jabir bin Abdullah, dia juga bilang, Rasulullah bersabda, likul lidain dawaun. Fa'idha usiba dawa uddai baro'a biiznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Di sini ada isyarat tawakal. Ada isyarat untuk tawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah itu apa? 1, benar-benar menyerahkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala yang bisa menyembuhkan, bukan yang lain. Misalnya, teman-teman yang sudah cocok dengan satu obat. Misalnya nih, saya tuh kan punya asam lambung misalnya.
saya udah cocok sama plantasid misalnya, plantasid sirup nih. Kalau saya rutin sampai kalau nggak ada plantasid lalu saya cemas, khawatir, berarti saya udah tanpa sadar menganggap obat itulah penyembuhnya. Saya lupa Oh. kalau sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman lupa kalau penyembuh itu adalah Allah. Mau pakai obat dokter silakan. Tapi bilang, Bismillah ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Ini cuma wasilah. Nah, boleh airnya dirukyah dulu. Atau boleh obatnya ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, minum. Jadi di sini kita kalau ngomong rukyah bukan berarti kita anti sama obat-obatan medis gitu ya. Kita nggak anti sama dokter. Kita nggak anti sama segala macam fasilitas kedokteran. Kayak misalnya harus ke lab ya ke lab. Kan rukyah itu menyembuhkan, kita sinergiin dengan lab misalnya untuk mengontrol nih kita apa yang kurang di kita, penyakit kita apaan nih. Kalau kita tahu kita bisa lebih aware gitu ibaratnya kan. Nah ternyata kita tahu kita agak parah nih, berarti kita bisa kencengin ngaji kita tambahin porsinya, kita benar-benar tambah yakin sama Allah, minta sama Allah, ya Allah sembuhin kayak gitu. Karena kalau kita mungkin merasa sehat-sehat saja, kita santai gitu kan. Nah, di sini disebutkan lagi dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Syarik bahwasanya Nabi SAW bersabda. Sama ya. Ini yang belakangnya beda. Innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga nurin obatnya. Nah, ini disimak ya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan sebagian lagi nggak tahu. Makanya kalau saya boleh bilang, alhamdulillah ya, itu rahmat Allah. Kalau kita tinggal atau kita bisa kenal dekat juga di antara teman-teman ngaji kita, ada dokter, ada tukang bekam, ada tukang topung, ya, ada yang bisa rukyah, itu rahmat banget. Ya, Masya Allah, ada dokter, ada perukyah, ada tukang bekam, ada siapa lagi? Kalau kata Ustadz, kalau pengen tinggal di suatu tempat, perhatikan dua hal. Harus dekat sama dokter dan dekat sama ulama. Kenapa? Dokter nyembuhin fisik kita, ulama nyembuhin psikis kita. Jadi usahakan kalau tinggal di suatu tempat, kalau bisa di situ dekat dengan dokter, dekat dengan ulama. Enaknya berarti apa ya? Dekat masjid, dekat rumah sakit. Gitu ya. Di mana Win? Di parkirannya antara keduanya gitu ya Win. Iya, betul. Kalau ada tanah kosong di sebelah situ pasti dibikin alpa, udah kelar. Masya Allah. Makanya jangan keduan sama Alpa. Ente bangun duluan rumah. Kedua nama Indomaret, ya. Berarti Indomaret sama Alfa mengamalkan banget itu ya. Harus dekat Iya. ulama sama dekat rumah sakit gitu kan. Baik ya. Nah di sini lagi dalam lafaz lain disebutkan innallaha lam da'an illa wado'alahu syifaan. Nih kalau kita pakai kaidah bahasa Arab, wado'a meletakkan, naro yang udah nggak diambil lagi, jebret ditaruh. Apa ini artinya? Sungguh Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan dia juga meletakkan obatnya. Kecuali satu penyakit yang Allah nggak kasih obatnya. Apakah itu? Ketuaan. Penuaan kali apa ketuaan? Di bukunya ketuaan. Kalau Ketuaan. kemudaan boleh, ketuaan kagak boleh. Emang nih kelakuan ibu admin kita. Ketuaan Bu. Ya. Jadi tua itu nggak bisa kita hindari. Ya mungkin disamar-samarkan boleh lah ya. Tapi ada tuh umur 70, Masya Allah kayak masih umur 40, ya itu rezeki dia. Ya rezeki. Tapi tetap tua itu nggak bisa kita hindari. Nah dan ini hadis ini sahih. Nah, ini semua dalil-dalil itu mencakup suatu penyakit, mencakup semua penyakit yang terdapat dalam hati, roh, badan. 3, ya. Dari buku ini kan kita akan tahu tentang semua penyakit yang ada dalam hati, roh, dan badan. Dan dia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Ada obat insya Allah. Sebagai contoh, Nabi pernah berkata,
bahwa kebodohan adalah suatu penyakit. Obatnya apa? Apa Bu Winda? Jika kebodohan adalah Belajar. penyakit, obatnya apa? Belajar. Iya, cakep. Obatnya bertanya kepada ulama. Dengan cara belajar. Cara kita nanya gimana kalau kita nggak hadir di majelis ilmunya kan gitu ya. Nah, di sini lagi dalam hadis lagi beliau mengisahkan dari Jabir bin Abdullah, kami pernah mengadakan suatu perjalanan. Pada saat itu salah seorang dari kami tertimpa batu sampai kepalanya terluka parah. Kepalanya itu terluka parah berdarah. Jadi lukanya luka nganga ya, luka kebuka. Lalu malamnya orang itu mimpi basah. Udah luka parah, malam mimpi basah. Kayaknya Allah menghibur dia banget ya. Pagi dia bangun. Dia nanya sama sahabatnya, ini gimana nih? Aku lukanya parah banget, kebuka. Kalau aku mimpi basah, aku dapat rukhsah nggak? Apa rukhsah? Keringanan. Dapat nggak rukhsah untuk tayamum aja, nggak usah mandi junub, gitu ya. Sahabat-sahabat bilang, kalau menurut kami, kamu tuh nggak dapat keringanan. Tetap harus mandi pakai air. Dan itu yang berpendapat itu banyak di antara para sahabat. Dia nurutin dong. Namanya mandi basah teman-teman gimana sih? Dari kepala kan. Sedangkan luka di kepalanya luka yang terbuka. Gimana bayangin Mbak Wiwi? Lukanya terbuka, harus mandi basah. Mandinya bener-bener dari kepala, pakai air. Kalau secara medis boleh nggak begitu? Nggak boleh ya Ustazah ya. Nggak boleh kan? Nah, medis itu dokter pun ada ilmunya kan. Nah, itu juga kita harus dengerin. Orang itu punya keahlian masing-masing. Itu koordinat dari Allah Ta'ala. Artinya, percayakanlah kepada ahlinya gitu kan. Nah, ini ketika itu sahabat dengan semangat iman mereka, mereka bilang, enggak boleh. Lo nggak dapat keringanan. Lo harus mandi tetap pakai air. Kemudian, tahu-tahu orang itu habis mandi, dia meninggal. Lalu pada berbondong-bondong nanya ke Nabi. Ya Rasulullah, gimana tuh? Bla 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 gitu kan ya, temannya luka parah atau mandi basah atau mimpi basah besoknya mandi. Kata kita dia harus mandi bla bla. Oh, Rasulullah langsung marah. Mereka sudah membunuhnya, kata Rasulullah gitu. Mereka udah membunuh dia, semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Coba. Sampai begitu loh Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala membinasakan. Padahal ini sahabat-sahabat Nabi juga. Yang emang lagi gila-gila dalam iman mereka. Tapi Nabi marah dan Nabi bilang semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Berarti kan udah marah banget Nabi. Apa kata Nabi selanjutnya? Kenapa mereka nggak nanya dulu kalau emang nggak tahu? Artinya berarti kita boleh bilang nggak tahu kalau emang nggak tahu. Jangan sok tahu. Apalagi kalau benar-benar nggak tahu dan nggak mau tahu gitu ya. Nggak tahu, nggak mau tahu, tapi sok tahu. Aduh, serem kan? Maka kata Nabi SAW, kenapa mereka nggak bertanya dulu kalau mereka nggak tahu? Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Seharusnya orang itu cukup bertayamum saja, kata Nabi SAW. Cara dengan gimana? Ditutupin dulu bagian yang luka dengan secari kain, diusap di atasnya. Jadi nggak usah kena sama lukanya. Tutupannya diusap. Baru kemudian diguyur anggota tubuh yang lain dengan air. Ini aja yang diusap gitu. Makanya kalau untuk teman-teman yang lagi pakai perban, apapun boleh di atas perbannya gitu loh. Nggak usah harus jebret, harus basah ke dalam. Jangan. Ngeri ya. Cuma ntar masuk angin. Iya, tanya sama dokter harus gimana luka ini boleh kena air atau tidak. Dokter bilang jangan, ikutin kata dokter. Dia ahlinya gitu ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah dengan bertanya. Al-Quran juga obat. Nah, ini disebut dalam surat Fussilat ayat 44. Coba buka. Surat Fussilat ayat 44. Siapa yang udah ketemu baca terjemahnya? Surat Fussilat ayat 44. Fusilat. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab?
Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang beriman. Masya Allah ya. Ini disambung dengan surat Al-Isra 82. Ya, wan najmul Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Quran itu apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang beriman. Kita lihat kalimatnya sebentar. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jaban laqalu laula fusilat ayatuhu. Oke. Kita lihat ayatnya di sini lafaz min dari kata-kata wa nunazzilu minal Qur'an. Dan kami turunkan dari Quran, min dari ya. Berarti nunjukin apa? Menunjukkan ayat ini menunjukkan jenisnya, bukan menunjukkan makna sebagian dari Quran itu bukan. Tapi emang di Quran dari Quran inilah seluruhnya itu bisa jadi rahmat, bisa jadi penawar. Nah, kalau ngomong soal ayat rukyah apa aja sih? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, baca apa aja yang dihafal. Kalau pengen baca semuanya, baca semuanya. Gitu ya. Kalau emang lagi tilawah, niatin kurukyah juga bisa. Karena isi Quran semuanya itu obat penawar. Nah, kenapa di Fusilat disebutin kenapa sih Quran tuh bacaannya harus pakai bahasa Arab? Ya, Nabi kita orang Arab, ya pakai bahasa Arab gitu. Kalau pakai Ada bahasa ungkapan Korea, gini, repot gitu ya. ada ungkapannya begini. Cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Ini pakai gini Ya, betul. cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Pertama, karena Quran kita pakai bahasa Arab. Kedua, karena Nabi kita orang Arab. Ketiga, karena bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Itu ungkapannya. Tapi kalau kenyataannya, sebenarnya kalau di surga itu bahasa apa aja bisa ada gitu ya. Tapi di sini cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Pertama, karena Nabi kita dari Arab. Kedua, karena Quran kita pakai bahasa Arab. Ketiga, karena bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Makanya itu tadi, surat Fusilat ada yang nanya, kenapa Quran nggak pakai bahasa lain? Kenapa dijelasin pakai bahasa Arab? Apakah patut? Apa pantas Quran pakai bahasa asing? Nabi kita aja pakai bahasa Arab gitu ya. Dan Nabi kita, Masya Allah, Muhammad SAW itu keturunan dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu di seluruh semenanjung Arab terkenal sebagai suku yang punya bahasa itu paling fasih. Gitu loh. Bahasanya suku Quraisy itu paling fasih, paling bagus. Makanya Masya Allah, Nabi kita, kalau apa bahasanya, talakinya aja langsung sama Jibril. Kalau bahasa kita tahsin ya, teman-teman kursus tahsin sama siapa belajarnya? Talakinya sama siapa talakinya? Ustadz ini, ustadz itu, ustazah ini, ustazah itu. Rasulullah tiap Ramadan talakinya langsung sama Jibril alaihissalam, Masya Allah ya. Makanya ya itu tadi, gampang karena memang dia terlahir dari suku Quraisy yang punya bahasa Arab paling fasih. Nah, di sini dibilang dari surat Al-Isra 82 ini, Quran itu dia obat penawar. Ya, dia rahmat sekaligus penawar, seperti dijelaskan di ayat sebelumnya. Penawar buat apa? Buat hati dari penyakit kebodohan. Itu pertama. Quran itu obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan, dan kebimbangan. Ragu itu kan juga jelek. Ya, udah dapat ilmunya, tapi ragu, nggak kepake. Udah tahu, tapi bimbang, nggak kepake juga. Dia nggak bodoh, cuman dia ragu. Ngeri kan? Makanya Quran itu penawar buat apa? Buat kebodohan, keraguan, dan kebimbangan. Allah sama sekali belum pernah menurunkan obat ya penawar apapun dari langit yang lebih bermanfaat, lebih komprehensif, lebih mujarab dalam ngilangin penyakit daripada Quran. Tuh. Itu yang ngomong ulama ya. Jadi kalau kita ngomong soal mujarab, akurat, komprehensif, segala macam, itu Quran. Tapi emang setan kan nggak pengen kita sehat. Dibikinnya apa? Males, ngantuk, berat. Bener nggak? Udah ngaji, satu di sini, oh iya kan belum gue pengen melakukan ini, belum. Jadi kayak kadang-kadang jadi kayak buru-buru. Udah mulai ngaji ada aja. Saya tanya teman-teman, berasa nggak Mbak Wiwi? Kalau udah mulai ngaji nih, niatnya pengen banyak nih, 1 juz. Elah, baru 1 halaman,
ada pikiran pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu, bener nggak? Nah, Iya, benar Ustazah, Iya benar. kan? Nah, itu tadi kalau kita paksa, kadang-kadang juga pernah kita paksain nih, di sini kayak rasa berat banget ya tenggorokan, atau berat banget di sini. Tapi jebret kita paksain lama-lama lancar dan enak banget, masya Allah. Itu tadi Quran tuh obat. Kalau kita boleh bilang penyakit-penyakit zaman sekarang, emang pakai Quran dong bisa? Itu karena kita nggak yakin, gitu ya. Padahal kalau kita yakin, cuman modal yakin, tanpa duit, tanpa capek ngantri rumah sakit, tanpa capek bolak-balik, ya nunggu-nunggu, bla 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 bla, prosedurnya cuman duduk aja ngaji deh, sembuh. Dan itu pernah benar-benar kisah nyata seorang perempuan dari Jerman, dia punya penyakit kanker payudara stadium 4, hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Dia minta sama suaminya, ya udah kalau emang tinggal 6 bulan lagi, saya pengen umroh. Umroh dia sama suaminya. Dia di umroh tuh kalau nggak salah sebulanan. Dia nggak mau ngapa-ngapain, cuman ngaji aja. Cuman terjeda sama ke toilet dan makan sedikit. Bahkan makan juga enggak ya, tidur pun enggak, di situ terus dia. Nangis, ngaji, nangis, ngaji, nangis, ngaji. Nah, setelah dia umroh, balik lagi ke Jerman, sesuai jadwal, di bulan kedua dia harus kontrol. Ini wallahi demi Allah, ini kisah nyata banget. Ketika kontrol, itu sembuh. Oh iya, saya lupa. Waktu dia umroh, sambil dia ngaji, nangis, ngaji, nangis, setiap dia minum zam-zam, dia juga usapin ke payudaranya. Dia minta pokoknya sama Allah yang maha menyembuhkan segala macam lah. Disitulah dia benar-benar merasakan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Sembuh, wallahi, sembuh. Nah, kisah nyata ini bukan cuman ada GoFoodnya Icang ya. Kisah nyata ini bukan cuman terjadi pada orang Jerman tadi aja. Kemarin saya di reuni Tibun Nabawi, ini benar-benar ya teman-teman diantar kalau mau kenal orangnya saya kenalin. Dia punya penyakit GERD yang udah parah, kronis. Lalu punya syaraf kejepit. Kemudian setelah itu dia skoliosis. Dia nyebutin ukurannya saya nggak ngerti, pokoknya yang jelas itu parah. Skoliosis ukurannya udah berapa gitu kata dia. Jadi 3 ya, GERD, derajat syaraf kejepit, skoliosis. Dia belajar Tibun Nabawi, dia jalanin benar-benar sesuai dengan kondisi badannya, entah dia panas atau dingin saya nggak ngerti, yang jelas dia jalanin dan dalam hitungan bulan sembuh teman-teman, sembuh, wallahi sembuh. Orangnya depan saya nyata ada ngomong gitu ya. Nah Ustadz juga cerita, ada lagi satu sosok dengan banyak penyakit, kanker kolon, kanker serviks, kanker paru, terus satu lagi apa gitulah, kumpul di satu orang tersebut. Sembuh juga. Sembuh wallahi, tapi saya nggak tahu berapa lamanya. Yang jelas Ustadz bilang dia sembuh. Apa yang pertama kali dilakukan? Benar-benar ngebersihin jiwanya. Dari semua perasaan apapun. Jadi yang diobati jiwa dulu, kata Ustadz. Jiwa diobatin, insya Allah fisik gampang mengikuti kesembuhannya. Jadi ini bukan dongeng, insya Allah kalau teman-teman mau tahu ya, nanti suatu saat mungkin bisa kita kasih link untuk ikutin kajian Tibun Nabawi Ustadz Abdurrahman Dhani, atau ntar mau ketemu sama teman saya yang testimoni tadi itu juga boleh. Pokoknya saya nggak ngomong kosong, tapi yang jelas ada bukti nyatanya. Betapa Allah Ta'ala nggak bohong, Rasulullah juga nggak bohong, tapi kita yang suka nggak yakin. Lewat siapa itu tadi? Was-wasnya setan. Ah masa iya sih? Beneran loh. Teman-teman yang mungkin maaf ya saya nggak bilang mereka nggak ngaji, ya mereka paham. Tapi kalau kita bilang tuh anaknya nangis mulu, rukiin aja, ente aja yang baca, bla 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 bla. Itu mukanya bener-bener nggak percaya Mbak. Kita ngeliat aja kesel gini loh. Emang bisa? Sebel banget deh gue. Emang bisa? Begitu, gitu doang, gitu doang katanya loh. Quran loh itu, gitu ya. Iya, emang. Ya nggak usah dia lah ya. Kadang-kadang kita mungkin juga begitu gitu loh. Ngaji nggak cukup. Ya gue belum minum amlodipin. Oh ya gue belum minum lansoprazol.
Bener nggak Mbak Nova? Ini sebagai penderita GERD sama kayak saya ini ya. Cemas sendiri, akhirnya kan khawatir sendiri kan gitu. Padahal kalau udah ngaji, ngaji aja gitu. Karena kita kalau sampai perasaan, terserah lah. Yang namanya kalau udah mau maut aja dah gitu kan. Kenapa? Quran kan bilang, kalau udah kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau yang udah mau mati, nggak bisa diajukan semenit, sedetik pun juga nggak bisa dimundurin. Mati ya mati aja udah. Nah artinya, kalau kita udah sampai pada perasaan itu, karena orang-orang yang asam lambung parah kan pasti punya perasaan, aduh, ini kenapa nih berdebar, kenapa lemes, kenapa gini, kenapa begitu, jangan-jangan aku mau mati. Emang kita semua mau mati kan gitu kan. Nah, kenapa kita takut coba sama kematian? Ada lagi yang bilang, karena saya sadar bekal saya nggak cukup. Tapi kenyataannya apakah orang itu sedang dalam proses meraih bekal sebanyak-banyaknya? Enggak. Bener nggak? Kita sering bilang Belum bekal tentu kita juga belum sih. banyak. Ya Allah, bekalku belum cukup. Tapi kita bukan dalam kondisi mengejar biar cukup bekal kita. Enggak. Takut aja bilangnya. Bekalnya belum cukup aja. Kapan ngumpulinnya kata Allah gitu kan. Keburu game over ini mah gitu kan. Nauzubillah ya. Semoga kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Sekarang Om, lagi nih. aku Apa? udah cerita, iya apa kemarin temanku sahabatku meninggal itu kan Mm-mm. pas masuk ICU tuh si perawatnya bilang, ibu ini udah bisa dimasukin air, barangkali mau dikasih air doa gitu kan. Aku bilang udah beli aja aqua, udah beli aqua yang itu yang 1 liter. Aku bilang dia cuma bisa minum setetes 2 tetes doang, nggak usah beli yang banyak-banyak gitu kan. Iya Masya nanti Allah. mau nelpon uncle katanya. Uncle siapa? Iya ada nih buat jadi sama dia didoain. Lah sini aja doain sendiri, baca aja Al-Fatihah 7 kali. Aku bilang gitu kan. Itu kan Hmm. kayak Ruqyah. Mukanya persis seperti yang dirimu bilang. Emang bisa? Emang gitu doang? Emang gitu doang bisa? Sama pengen gue culek pokoknya. Ya itu. Udah coba Kayaknya belum? ngeselin ya. Iya, Iya. aku tuh udah dicoba emang. Ya emang bisa. Orang udah sekarat gitu. Bener-bener yang setelah itu 2 jam kemudian itu meninggal gitu. Tapi apa menyaksikan bahwa itu yang bisa itu persis mukanya kayak gitu. Oh iya, Iya. oh iya. Subhanallah ya. Padahal Hmm. Al-Fatihah 7 kali itu dicontohkan oleh si penulis buku ini. Kita bisa loh pakai. Iya. Jadi temanku tuh kodarullah ya, nggak tahu ya dapat ilham dari mana gitu ya. Dia pernah jadi sehari sebelumnya tuh katanya apa ngomong sama teman-teman kita juga ini nanti gue kalau ada pastor atau biksu aduh siapa deh yang bisa nyembuhin gue pindah ke agamanya kita gitu doang. Astagfirullah. Iya makanya emang orangnya tuh sama juga lah kayak aku lah bocor halus gitu ya, kita pikir udah bercanda ya udah sih gak lucu gitu kan gitu. Eh, tapi sakit banget udah nggak tahan lagi sakit tuh terus terus apa tapi waktu pas kita astagfirullah, coba istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullah, dia gitu kan. Apa, coba la ilaha illallah, aku bilang gitu kan. Mau dia ikutin gitu kan. Terus habis itu dia bilang, Alhamdulillah. apa, tapi terus dia minta minum susu. Terus aku bilang gini, sini, aku doain, sini gue aja yang doain biar lu masuk agama gue bilang gitu. Cakep. Jadi Cakep susu loh. susu itu karena dia nggak mau sabar nungguin, jadi cuma auzubillahiminash, pakai auzu lagi buruan sih katanya. Aduh pokoknya nggak Tapi dia karuan lah. muslim sebenarnya. Muslim banget. Cuma entah bercanda, entah apa dia bilang. Soalnya karena kanker kolon dan kanker apalagi payudara gitu kan, udah gitu. Mm-mm. Emang emang dokter udah bilang udah ini udah kita udah bukan nyerah sih, ya ya udah gitu. Kayaknya nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Udah Mm-mm. kesakitan. Jadi dia bilang sakit lilit itu untuk dia apa BAK dan BAB aja tuh sakit ya bilang gitu kan. Ya kita juga nggak tahu sebenarnya mau gimana dokter tapi suster udah tiap kali bilangin ya bu sabar istighfar. Tiba-tiba keucap gitu kita marah semua kan. Emang mau pindah agama apaan lagi? Kayak umur lu panjang aja gitu. Temen gue ada ngomong gitu kan. Ya enggak soalnya udah sakit banget deh begini gitu, gitu. Ya udah pas di ICU Sayang aja. ya. Iya makanya aku tuh yang aku tangisin ya ampun lu bercanda lu gak asik banget sih kemarin tuh. Kita mikirnya tuh bercanda apa ya udahlah itulah. Ya karena yang emang yang nemenin Kodarullah tuh teman-temannya SMP kita semua gitu kan.
memang keluarganya tuh itu tadi, keluarganya ya walau alam semua lah pokoknya. Ya Hmm. udah jadi ini aja sih tadi jadi teringat yang dirimu mukanya begitu bikin bikin air rukiah dari Al-Fatihah 7 kali. Emang iya emang bisa. Udah ntar ada tuh apa dia ada salah satu teman tuh punya guru spiritual. Dia panggilnya uncle. Si uncle ini Dan bukan ditelepon orang Islam. video call walau alam. Tapi dia bilang, gue pakai Asmaul Husna, gue pakai aduh capek banget ya ngasih taunya. Ini bukan gitu caranya gitu kan. Ya Mak, di ruang ICU juga diusir-usir. Gak gitu udah lu sana aja deh berisik lu. Ya udah aku di pojokan aja sambil makan donat. Masya Allah ya, susah ya. Mak. Itu tadi saya bilang, saya selama selama perjalanan rukyah, temuin aneka rupa pasien dengan segala aneka rupa keyakinannya. Di situ saya benar-benar merasa ternyata kesembuhan itu seperti hidayah juga. Iya Rezeki-rezeki bener. yang pada lo dapet alhamdulillah banget, nggak dapet ya udah sabar atau belum dapet gitu lah ya. Jadi bukan menafikan, saya kalau ngomongin juga nggak enak mungkin sama yang lagi menyandang penyakit udah lama, udah sabar banget gitu kan. Dan yang tahu capeknya emang yang apa menjadi penderitanya ini gitu kan. Emang ujian banget orang sakit itu, Masya Allah gitu kan. Jadi tapi sayangnya ucapan-ucapan kayak gitu tuh kan kalau kita dalam kitab Sulamut Taufik ilmu fikih itu dalam bab murtad itu aja udah murtad itu sebenarnya. Tapi semoga Allah Iya Ta'ala ngampunin. makanya. Karena ente juga Amin. kan ngajak dia Orang ngucapin kalimat tahlil lagi mm, kan gitu loh. iya, walaupun walaupun aku talkin beberapa kali itu nggak keucap gitu ya, karena memang memang emang iya nggak keucap gimana lah pokoknya. Cuma eh, nggak tahu bener apa nggak ada selentingan juga ada omnya apa iparnya gitu bilang iya ya dia udah bisa bilang la ilaha illallah ya alhamdulillah alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah, Mau punya alhamdulillah. teman mah ya betul alhamdulillah. Temanku ini punya sampai punya anak yatim berapa banyak loh. Artinya dia mau nggak punya anak tapi dia baik banget gitu. Dia apa menyantuni dia punya dia punya kenalan teman yang punya rumah yatim itu tuh dia donatur tetap tiap bulan dikasih. Pokoknya Masya enak banget lah Allah. sedekahnya tuh. Masya Kebaikannya tuh Allah. banyak banget lah ya. Makanya kenapa di akhir hidupnya kok keucapannya begitu gitu. Ya ya gitulah yang kita menangis tiada henti itu karena kenapa sih akhir hidupnya kok begini gitu. Ya gitu deh. Ya, ya Kalau semoga aku dia bilang semoga sekarang dia udah bahagia ya. amin 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 insyaallah. Nah, sekarang saya sampaikan lagi nih di buku kita halaman 8 ini di paragraf 1, 2, 3. Ini tentang rukyah sebenarnya ya. Ini tentang rukyah. 1, bolehnya merukyah. 2, bolehnya meminta tarif dalam rukyah. Tergantung pasien yang dihadapi. Artinya kalau emang dia nggak punya, ya juga kita jangan memberatkan. Nah, ini saya bacain ya. Ada sebuah riwayat dalam As-Sahihain, berarti dari kitabnya Bukhari dan Muslim. Kumpulan hadis-hadis yang sohih, udah pilihan. Kalau dibilang As-Sahihain berarti hadis-hadis sohih kumpulannya Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bertutur, sebagian sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan. Ketika tiba di sebuah perkampungan Arab, mereka pun meminta penduduknya untuk menjamu mereka. Ini rombongan Nabi loh ya. Rombongan Nabi, pikiran mereka akan diterima. Tapi penduduk dusun itu nolak. Nggak mau nerima rombongan Nabi tersebut. Mereka akhirnya duduk di luar kampung. Istirahat dulu. Karena nggak dikasih masuk. Gitu ya. Mereka lagi, bahasa kita kayak terlantar lah gitu kan. Tiba-tiba dari dalam kampung eh, ada kejadian. Kepala dusunnya disengat sama kalajengking. Terus penduduk dusun berusaha ngobatin. Tabibnya lah segala macam dipanggil. Gak ada yang bisa ngobatin kepala kampungnya. Enggak membuahkan hasil sama sekali. Udah lama. Ada yang ngomong gini di antara mereka. Coba Gih datengin rombongan yang tadi. Kali aja di antara mereka ada yang bisa ngobatin. Kata mereka begitu. Ini siapa yang bikin kalau bukan Allah ya kan? Skenario Allah tuh benar-benar khairul makirin. Ya, Khairul. iya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Penduduk kampung pun datengin rombongan tersebut ke para sahabat tadi. Kata mereka gini, wahai para pengembara,
kepala dusun kami ini kepala dusun loh ya. Berarti kalau kita boleh bilang kalau sekarang tuh orang kaya banget yang lagi kena musibah. Misal ada datang ke Rumil nih, Ustazah, nih camat kita lagi kena nih. Camat loh ya, boleh dong saya tarifin kan begitu maksudnya. Atau gubernur kita atau bupati kita, gitu kan. Nah di sini kepala dusun kami disengat oleh kalajengking. Kami udah coba berbagai macam upaya untuk menyembuhkannya, tapi nggak berhasil. Apa ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan atau punya cara untuk menyembuhkannya? Sebagian sahabat bilang, demi Allah, benar bisa. Aku bisa meruqyah. Kata si satu orang sahabat. Berarti boleh nggak kita ngaku? Ya sini saya bisa kok meruqyah. Ya boleh. Kalau emang dia bisa, ya. Terus, tapi karena kesel tadi dia udah lama ditelantarin, dia bilang, tapi demi Allah, kalian udah nolak untuk menjamu kami ketika kami meminta. Maka aku nggak mau ngeruqyah sebelum kalian kasih aku upah. Gitu. Jadi antara dua nih. Pertama karena ngasih pelajaran gitu kan. Ya kedua itu tadi karena mereka dalam perjalanan juga kan butuh bekal. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk memberi sejumlah kambing sebagai bayaran. Dalam redaksi, kalau dalam tafsirannya di redaksi yang lain dikasihnya kalau nggak salah 40 kambing, gitu ya. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 100. Nah, ketika udah dikasih kambing banyak tadi, sahabat tadi bergegas pergi ke tempat si kepala dusun. Dia baca apa teman-teman? Dia baca Al-Fatihah doang. Baca Al-Fatihah, dia tiupan yang ada ludahnya. Gitu ya. Tiupan yang sampai memercik ludah. Diminumin ke kepala dusun tadi. Tahu nggak yang terjadi? Lalu kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Dia pun bangkit dan berjalan tanpa ngerasain sakit lagi. Gara-gara kalajengking padahal loh. Secara normalnya harusnya gimana? Masih lama waktu dia buat sembuh harusnya kan. Tapi Masya Allah, gara-gara Allah gitu ya, dengan izin Allah, dengan wasilah ruqyah tadi, Al-Fatihah tadi, dia sembuh. Nah, penduduk dusun tadi nempatin janji. Upah pun mereka kasih tuh. Nah, sebagian sahabat bilang, bagi-bagi upahnya. Katanya udah balik nih ke rombongan nih, bagi-bagi yuk. Tapi yang tadi yang ruqyah bilang, tar dulu kita tanya sama Rasulullah dulu. Masalah apa, dia ngerasa bersalah. Gue udah meruqyah Minta tapi uang. gue pasang tarif nih, gue mintain biaya, takutnya ntar Rasulullah nggak nyalahin aku gitu kan. Nah ya kata sahabat tadi, kita nggak akan membagi sampai kita datang ke Rasulullah dan kita ceritain dulu apa yang terjadi. Kita tunggu perintah beliau. Nah setelah itu para sahabat datang ke Rasulullah dan diceritainlah kisah yang mereka barusan alami. Pertama Rasulullah nanya gini, kamu dari mana tahu kalau Al-Fatihah bisa dipakai buat meruqyah? Berarti di sini ada kalimat nyalahin nggak? Nggak ada. Nggak kan? Dia malah kayak kita ke anak kecil, Malah kok adik membenarkan. tahu? Kok tahu sih itu bisa buat ngeruqyah? Nah, satu berarti kita dapat nih. Ternyata Al-Fatihah pun bisa buat ngeruqyah. Nggak harus teman-teman, aduh gue baca apa ya? Daripada baca ayat kursi belepotan, begitu kan? Mending Al-Fatihah dibenerin. Baca 7 Iya. kali. Masya Allah, yang penting yakin. Nah, ini ada dalilnya juga. Kalau ditanya sama orang, dari mana kamu dalil Al-Fatihah dipakai sama air tadi ditiup terus diminumin? Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri gitu ya. Hadisnya sahih dari dalam kitab As-Sahihain. Nah, kata Rasulullah pertama, gimana kamu tahu kalau Al-Fatihah bisa buat ngeruqyah? Nah, Rasulullah juga melanjutkan, kalian telah melakukan hal yang benar. Bagilah upah tersebut dan aku sisain seperti halnya kalian. Artinya Rasul juga minta bagian. Berarti satu, udah benar ruqyahnya pakai Al-Fatihah. Kedua, nggak disalahin ketika dia minta upah. Gitu. Apa sayang? Oke. Surat Al-Fatihah terbukti bisa memberikan dampak positif dalam menyembuhkan secara total penyakit yang diderita oleh si kepala dusun tadi. Dan teman-teman, wallahi saya juga pernah mempraktekkan begitu. Jadi kadang kita pakai Al-Fatihah sekali, kadang kita pakai 7 kali. Tapi waktu saya menghadapi kasus teman saya yang kena syaraf kejepit dan nggak bisa bangun, udah di ruang HCU, dia udah di HCU ya, nggak bisa bangun. Saya bilang, pusat sakitnya di mana? Nah, saya bilang gitu kan. Nggak tahu Kak, pokoknya semuanya sakit, kata dia.
nggak bisa bangun itu. Dia udah eh, pokoknya kita udah janjian mau ngerukyah. Tapi kemudian dia ngabarin, Kak, aku nggak jadi kayaknya datang ke rumah kakak 3 hari lagi. Kenapa? Aku udah di rumah sakit. Ini udah seminggu kata dia. Saya datang sana udah di HCU ternyata gitu kan. Ya kita akhirnya karena kita merasa sudah janjian, kita datengin lah ke rumah sakit. Saya nggak pakai bikin dia teriak-teriak enggak, karena emang dia sakit seluruh badannya. Itu tadi, alhamdulillah ada air zam-zam, ada minyak habatus sauda. Saya bacain Al-Fatihah 7 kali itu. Al-Fatihah 7 kali, kemudian serentetan ayat-ayat lah. Saya tambahin As-Saffat 10 ayat, Al-Mulk 10 ayat, Yasin 10 ayat. Gitu. Tipin ke air tersebut, Masya Allah. Masya Allah orangnya langsung bangun. Besok langsung kerja lagi. Besok langsung kerja. Temannya dokter pun bilang, temannya dia yang dokter, gue nggak percaya ini karena obat dokter. Bisa diam nggak sayang, mamanya lagi kajian. Kata temennya, gue nggak percaya ini obat dokter. Ini pasti gara-gara rukyah katanya gitu. Lu kalau pakai pengobatan dokter, lu butuh 4 tahun buat pulih. Ini lu langsung kerja, kayak sulap. Makanya di situ saya bilang, rukyah itu benar-benar kayak sulap. Kalau emang tuh tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau emang pas emang mungkin ya cara kita alhamdulillah mungkin Allah ridho mungkin ya. Kemudian dosisnya pas dan ini pasien paling kooperatif yang pernah saya temuin. Dia saya bilang udah maafin suami, udah Kak, beneran, bener Kak, aman Kak. Si kakak anak yang pertama, udah aman, aman. Si adek aman. Sama siapapun nggak ada Kak. Jadi nggak ada ini ya, aman Kak. Udah gua gitu dia tuh enak banget ya ngomong sama dia. Jebret, baca, dan dia nggak ngerasain mual. Tapi begitu saya usap dari bawah kaki ke arah tenggorokan dia langsung muntah-muntah. Habis muntah-muntah itulah kita suruh belok kanan bisa, belok kiri bisa. Tahu-tahu duduk udah sembuh. Tapi feeling saya, kalau dari segala macam kasus ya, karena rukyah itu kan cuma buat dulunya ya, asal mulanya rukyah cuma untuk sengatan kalajengking dan ain. Maka saya berpikir waktu itu, ini lo kayaknya kena ain deh, saya bilang. Cuma ain lah yang kalau kita nggak tahu dia jadi dahsyat efeknya, maksudnya bisa sampai meninggal. Tapi kalau kita tahu itu ain dan kita bisa merukyahnya, juga kayak sulap, simsalabim jebret udah sembuh gitu loh. Masya Allah. Jadi ada beberapa penyakit yang sebenarnya kalau dari dalam kacamata rukyah itu bisa jadi karena ain, termasuk kanker dan tumor gitu ya. Makanya kalau saya boleh bilang rukyah harusnya jadi alternatif pertama sebelum kita ke dokter. Kalau orang kan rukyah alternatif terakhir, entah nomor keberapa, udah putus asa. Dokter Iya, udah, udah ini udah, itu udah, baru ke rukyah gitu ya. Tapi kalau alhamdulillah Allah. Kenapa? ya kemarin tuh di beberapa rumah sakit itu yang ya kan aku di ICU itu 2 hari itu ya nungguin. Apa udah pakai ada di ruang tunggu tuh kami ditegur sama ibu-ibu yang sudah pakai cara alternatif belum Mbak gitu kan. Alternatif tuh gimana Bu maksudnya? Rukiah. Terus aku bilang gini dong, gue saking kepengen ngomong tapi kagak ada yang bisa diajak ngomong, ibu-ibu ini nggak kenal. Ibu tahu nggak Bu, kalau kita pertama kali datang ke Allah, nggak akan ibu ngeluarin berjuta-juta untuk rumah sakit. Ibu tuh bengong ya. Jadi Bu, jangan Ibu lakukan, jangan jadiin rukiah itu adalah apa versi Pilihan terakhir. pengobatan pilihan terakhir gitu kan. Versi terakhir aku ngomong apa versi pakai versi gitu. Jadi jangan kayak udah mau nggak tahu mau apa lagi. Iya, kemarin soalnya yang di ruangan itu gitu, uangnya udah habis, BPJS sudah nggak bisa gitu kan. Akhirnya pakai Masya rukiah Allah. sembuh. Kampret kata gue, sebel banget dengernya. Ah, geser aja cari tempat lain duduk. Jadi gini ya, Hmm. Masya Allah banget ya. Oke Win, teruslah berdakwah dengan cara Winda ya. Tapi di sini kayak tadi ngadepin teman yang angkel-angkel itu kan kalau dia bilang emang bisa, bilang gini, kalau gue mau jelasin ini butuh waktu 2 tahun, gituin. Ini teman kita udah kritis, Bukan lagi jadi lu sama nurut dulu. persis. Aku bilang gini, dulu Nabi Muhammad aja 12 tahun diusir, gue bilang gitu kan. Waktu 12 tahun dulu untuk akhirnya dia jadi diusir gitu kan. Lu baru sebentar aja berantem sama gue udah melengos gitu kan. Jangan salah, aku udah berantem mulu itu. Ya, kembali ke tentang Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah ini terbukti punya dampak positif dalam menyembuhkan secara total penyakit yang diderita oleh si kepala dusun. Hingga
seolah-olah penyakit itu tidak pernah ada sebelumnya. Jadi kayak orang nggak pernah sakit, gitu ya. Ini obat paling mudah, bener nggak? Obat paling mudah. Kalau ada yang nggak apa-apa Al-Fatihah yang Muslim sejak lahir, terlalu, gitu kan? Kebangetan. Ya, makanya dibilang seandainya seseorang mampu menggunakan Al-Fatihah dengan baik untuk tujuan pengobatan, pasti dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Ini ditolong distabiloin. Mbak Wiwi, Mbak Abdiah, Mbak Heni, Mbak Atika, Mbak Lela, Mbak Lin, tolong distabiloin. Seandainya seseorang mampu menggunakan Al-Fatihah dengan baik untuk tujuan pengobatan, niscaya dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Saya udah nyaksiin ini. Demi Allah gitu ya. Nah, ini sekarang kisahnya Ibnu Qayyim sendiri. Simak. Saya pernah tinggal di Mekah selama beberapa waktu. Saat itu saya terkena penyakit tanpa bisa mendapatkan obat maupun dokter. Jadi nggak ada obat, nggak ada dokter waktu itu. Akhirnya saya mengobati diri saya sendiri dengan surat Al-Fatihah dan merasakan efeknya yang menakjubkan. Pengalaman ini lantas saya ceritakan kepada orang yang sakit. Hingga kemudian banyak dari mereka yang sembuh dalam waktu singkat. Coba Al-Fatihah 7 kali di air, tiup. Tiupannya seakan-akan ada ludahnya. Gitu ya. Coba diikhtiarkan. Untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi sakit, baca. Nah, kita buktiin nih. Kita bilang, ya Rob, saya udah belajar ada dawa nih. Saya katanya di situ bisa nyembuhin. Ini kata Rasulullah SAW juga begitu. Kata ulama begitu, Ibnu Qayyim. Jadi ya Allah, saya dalam rangka mau ngebuktiin. Begitu boleh. Kenapa? Bukan kita ngetes Allah. Ini seperti Ibrahim waktu dia nanya, benar ya Rob, engkau tuh menghidupkan dan mematikan. Kau bisa menghidupkan yang udah mati? Kata Allah Ta'ala, engkau memang belum yakin. Kata Ibrahim apa? Aku bukannya nggak yakin, walakin lihat ma'ina kolbi, kata Ibrahim. Aku cuma pengen nenangin hatiku aja, mantapin hati, kata Ibrahim. Boleh, ya teman-teman seperti itu. Nanti boleh dicoba. Namun, ada satu permasalahan yang harus diperhatikan di sini. Zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa atau obat-obatan digunakan untuk rukyah dan penyembuhan, walaupun pada hakikatnya dia bermanfaat dan memang bisa menyembuhkan, tapi tetap ya punya ketergantungan terhadap keadaan tubuh si penderita dan kuatnya pengaruh yang mengobati. Berarti apa? Antara pasien dan perukyah harus kerjasama. Maka saya pernah bisa bilang, itu benar-benar membekas di hati saya penyakit saraf kejepit itu. Karena kerjasama itu saya rasa plong banget sama si pasien ini. Ya, kerjasama kita sama-sama yakin, sama-sama mantep, sama-sama plong. Itu paling jujur tuh pasien yang saya hadapin ya, Masya Allah. Makanya efeknya pun bikin saya takjub. Saya takjub sama Allah, sama kebesaran Allah saat itu. Masya Allah, ya Allah kalau emang udah Allah mau sembuhin, Masya Allah gitu ya. Jadi emang kalau dibilang Al-Fatihah itu nyembuhin, bukan main. Quran nyembuhin, bener. Cuman kadang ada dari kita yang memang langsung dapat rezeki kesembuhan, ada yang disuruhnya bersabar, ada yang belum dapat, ada yang tidak dapat gitu. Kalau ada keterlambatan, ini dijelasin di sini nih. Kalau ada keterlambatan dalam penyembuhan, hal itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati. Nah, berarti yang merukyah juga harus pede, yakin. Dan lemahnya tubuh atau bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Jadi itu tadi ya, keyakinan pasien dan perukyah harus sama, yakin sama Allah, kuat yakinnya, bismillah, yuk jebret, nih ayat Quran ini benar-benar bisa menyembuhkan gitu. Hal ini sebagaimana terjadi pada obat-obatan dan penyakit fisik. Efek penyembuhannya terkadang hilang disebabkan fisik penderita udah nggak sesuai dengan obat tersebut. Atau bisa jadi disebabkan oleh adanya suatu penghalang. Kalau kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut, tentu tubuhnya juga akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadarnya. Itu tadi penghalang ya, kadang-kadang pengen minum, enak, mual, obat nggak bisa masuk. Ada aja gitu ya. Itu kekurangan obat-obat yang kelihatan. Tapi kalau Quran, ada nggak orang yang nggak bisa menerima Quran? Kayaknya jarang gitu kan. Nah, demikian pula dengan rukyah. Jika jiwa penderita mampu menerima rukyah dan ta'awuznya, tadi Winda tuh bilang baca Al-Fatihah dari ta'awuz aja orangnya protes kan. Padahal ta'awuz itu paling penting itu. Penting banget untuk memulai Al-Fatihah dalam rukyah. Baru baca ta'awuz belum sampai Al-Fatihah. Nah, makanya
Kalau jiwa penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awusnya dengan sempurna, sementara pihak yang meruqyah memiliki pengaruh dan semangat yang kuat, maka ruqyahnya tentu akan memberikan efek positif dalam menghilangkan penyakit. Berarti itu tadi. Kalau mau ruqyah, Fatihahnya pakai ta'awus ya. Kadang saya kalau ngajak orang bareng-bareng, yuk kita baca Al-Fatihah bareng-bareng, banyak kan jarang banget ya mulai dengan ta'awus. Pasti langsung Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ta'awus itu penting banget kalau emang niatnya buat ruqyah. Nah sekarang hal yang sama juga terjadi pada doa. Doa itu termasuk sebab yang paling kuat untuk dapetin keinginan kita. Ya juga bisa mencegah terjadinya hal yang kita nggak kehendaki. Maka dalam ruqyah ada tahu sih gini kan, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Itu 7 kali, diawali dengan bismillah 3 kali. Pegang bagian tubuh yang sakit. Dan itu banyak yang bilang, wallahi katanya, hilang sakit kepala saya yang sudah berhari-hari katanya. Kata Syekh yang pernah kata orang Arab yang pernah mengeser hal tersebut. Apa a'udzu? Aku berlindung biizzatillahi dengan keagungan Allah, wa qudratihi dan kodarnya, min syarri dari kejahatan atau keburukan, ma ajidu yang aku temui, wa uhaziru dan aku takuti. Apa yang kita takutin? Sakit kan? Ya. Yang kita takutin penyakit parah. Yang kita takutin atau penyakit berat. Nauzubillah. Maka kita bilang sama Allah, ya Allah aku berlindung padamu dengan keagunganmu dan kehendakmu dari apapun keburukan yang aku temui dan aku takutin. Karena manusianya kita kan gitu, kita takut sama sesuatu, kita nggak pengen sama sesuatu, kita nggak kuat sama sesuatu kan gitu ya, yang buruk-buruk lah terutama. Maka di sini, meskipun demikian, kadang doa tidak memberikan efek apapun. Kenapa? Bisa jadi karena doa itu dasarnya memang lemah. Misalnya apa? Doanya nggak disukain sama Allah. Karena ada kezoliman dalam doa tersebut. Ya Allah, itu orang kasih sakit ya Allah. Kasih dia penyakit bopeng kek, api borokan kayak gitu ya Allah. Pokoknya ya gitu kan itu zolim banget ya. Atau doanya itu mutusin silaturahim. Nah, atau juga tadi yang doa itu hatinya lemah. Dia doa tapi dia nggak tunduk sama Allah. Ya Allah, pokoknya ya Allah ya, saya minta banget nih ya Allah. Harus ada nih kejadian. Ya Allah, pokoknya saya minta 200 juta. Saya pengen bayar utang. Terserah engkau caranya gimana. Yang penting 200 juta saya minta ya Allah. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya kecelakaan dan viral. Anaknya kecelakaan dan kecelakaan itu entah gimana caranya itu jadi viral. Udah viral, orang banyak yang ngasih bantuan. Terkumpul pas 200 juta. Bisa nggak dia bayar utang? Bisa. Tapi apa? Anaknya hilang. Makanya minta maaf itu pakai adab gitu ya. Pakai adab dan juga akui Jangan lupa kelemahan diri. kita. Padahal doanya ada yang lebih bagus lagi. Ya Allah, aku minta diluaskan rezekiku, aku minta rezekiku diluaskan, dideraskan, minta rezeki yang banyak, tanpa pakai sakit, tanpa pakai susah payah. Itu boleh. Makanya kalau minta tadi, pokoknya terserah engkau cara gimana, misalnya pokoknya minta 200 juta, bla 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 bla. Ya kan terserah Allah katanya kan. Iya. Nah, makanya itu tadi, jangan pernah hilangkan adab kita kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau pakai ilmu, insya Allah kita ngerti cara yang minta sama Allah gimana, gitu ya. Nah, kemudian mungkin doa itu nggak terhalang dari terkabulnya karena apa? Maaf, di sini dibilang si pendoa ada pernah makan atau minum sesuatu yang haram, atau dia pernah berbuat kezaliman, atau hatinya tertutup dengan maksiat, atau kondisi jiwanya itu lagi lalai oleh nafsu dan syahwat. Itu nggak dikabulin doanya. Ya makanya Yahudi tahu banget. Yahudi itu kenal sama orang Islam lebih dari ibu kandung kenal anaknya sendiri. Yahudi tahu banget kalau orang Islam sampai masuk makanan minuman haram dalam perutnya, doanya nggak akan terkabul. Makanya diserbulah kita dengan fun food fashion. Food ini makanan-makanan dari luar lah apalah. Kalau orang nggak teliti ngeliat halal haramnya, nggak cuma logo halal dong jangan, tapi lihat ingredientnya gitu. Entah zatnya, entah caranya dapetin, atau duitnya buat beli dari mana, itu semua harus dipikirin. Emang
Ribet ya, ya ribet jalan ke sorga begitu. Karena hadiahnya sorga gitu kan. Nah, disebutkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian akan dikabulin. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Jadi kalau minta emang harus serius, tapi jangan ngancem kayak tadi gitu ya. Jangan semena-mena kayak tadi. Nggak ada Berdasarkan adabnya hadis di ya. atas, Hah? Iya kayak gitu mah nggak ada adabnya. Iya, selain nggak ada adab, maksudnya ngeri buat dirinya sendiri. Dia bilang terserah engkau, pokoknya aku minta. Nah, kalau dikabulin tapi sambil diambil apa yang dipunya kan ngeri. Jadi minta ya Rob, tapi jangan sampai kenapa-napa ya Rob. Aku pengennya minta nih, tapi jangan sampai aku capek, jangan sampai aku kenapa-napa. Keluarga aku boleh begitu. Emang boleh gitu? Boleh, orang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu kan gitu. Ya kan? Buat Allah nggak berat. Nah, jadi tadi berdasarkan hadis di atas, doa adalah obat penawar yang memberikan manfaat dan ngilangin penyakit. Tapi kelalaian hati dari ingat Allah dan konsumsi makanan haram, itulah yang melemahkan sekaligus melenyapkan kekuatan doa itu sendiri. Jadi kalau kita mikir, kenapa sih doa gue belum terkabulin? Coba cek makanan kita dulu. Coba cek hati kita dulu. Coba cek apa namanya perbuatan kita. Ada nggak nih kita lagi melakukan zolim sama orang lain? Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, di sini suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Ya ayuhan nas, katanya gitu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sungguh Allah Ta'ala itu baik. Dia nggak akan menerima kecuali hal yang baik. Sungguh Allah juga telah memerintahkan kaum mukminin dengan perkara yang Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun 51. Allah juga berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi makan yang baik itu di Allah suruh, Allah perintahin. Buat apa? Allah nggak usah jelasin lagi gitu loh. Kan di hadis sudah jelasin gitu kan. Arti di sini ada isyarat. Tetap ya, makan yang benar ya, yang baik ya. Biar apa? Biar tetap koneksi antara kamu dengan aku tetap bagus. Nggak ada penghalang. Kamu minta, aku kabul. Jadi Allah nggak bohong. Udu'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan. Karena aku udah bilang kayak gitu. Tapi syaratnya itu yang kita langgar. Gitu. Jadi ini kalau kita belajar ini, insya Allah kita tahu. Oh ternyata kenapa doa gue belum dikabulin? Oh ternyata gue begini gitu. Benar kan? Kitab ini isinya tentang penyakit hati dan obatnya. Kita bisa tahu nih apa yang menghalangi terkabul doa kita selama ini. Gitu, insya Allah. Saya ngomong gini kesannya ini banget ya. Ini sebenarnya sesungguhnya nasihat buat diri saya sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman merasa si saya sotoy amat sih gitu ya. Tapi ini memang benar-benar kita banget ini ya. Nah, kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tengah mengadakan perjalanan panjang. Nih, dengerin banget nih. Rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, terus dia penuh dengan apa namanya kalau bahasanya tawadu banget lah kayak nangis-nangis gitu dia menadahkan tangan ke langit. Ya Robku, ya Robku gitu. Tapi Nabi tuh ngeliat dia dengan pandangan yang sinis. Apa kata Nabi? Gimana Allah mau kabulin doa dia kata Nabi. Makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaiannya pun didapat dari cara yang haram. Dia dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Gimana mungkin doanya terkabul kata Rasulullah. Sedih nggak? Sedih banget. Tapi kita kan nggak tahu. Itu kan mungkin orang tua kita yang beliin. Ya kita minta ampun gitu ya Rob. Aku minta ampun dari dosa yang aku tidak tahu maupun yang aku tahu. Makanya ada doa istighfar dulu yang banyak. Gitu ya. Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhdi karya ayahnya, dulu Bani Israel pernah tertimpa bencana hingga mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya untuk dikabarkan kepada mereka. Apa kata Allah? Sungguh kalian keluar ke dataran tinggi dengan badan yang najis. Kalian menengadahkan tangan-tangan kalian kepadaku padahal dia berlumuran darah. Dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang yang haram.
Apakah kalian sekarang mohon pada saat murkaku kepada kalian telah bertambah-tambah? Kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Ya artinya gini, kalau dikabulin pun lo akan tetap menjauh dari aku, kata Allah Ta'ala gitu. Kenapa? Rumah lo isinya barang-barang haram, ya kan? Tangan kalian itu berlumuran darah, maksudnya zolim, ya. Terus badannya kalian tuh najis. Itu kalau dikabulin pun kalaupun dikabulin apa yang mereka minta, cuma akan berefek mereka makin jauh dari Allah. Kenapa? Dengan keadaan begitu mereka merasa gampang, mintanya gampang dikabulin kan gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Abu Dzar, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikan, yakni layaknya sejuput garam yang mencukupi sejumlah makanan. Kalau kebanyakan dia keasinan, kalau kurang dia hambar, maka secukupnya, seperlunya gitu ya. Baik, di sini insya Allah pemantapan mukadimah untuk kelas ada wa adawa saya akhiri sampai di sini. Insya Allah dengan begini teman-teman udah bisa ngebayangin, oh ntar berarti yang dipelajari seperti ini, insya Allah seperti itu gitu ya. Tentang kekuatan doa, tentang dosa, tentang maksiat, tentang kesyirikan, sampai tentang cinta dan mabuk kasmaran gitu. Baik, ada yang mau Ya, nanya? Silakan. Sebelum saya kasih ke Winda. mungkin tips sedikit dari kami itu adalah untuk kelas ini siapkan notes kecil untuk menuliskan karena kan banyak sekali doa-doa mustajab yang bisa Betul, di betul. apa jadi kalau ditaruh di buku pasti akan hilang sejujurnya sama saya juga pernah ngerasain hilangnya doa. Makanya siapin catatan khusus untuk doa-doa yang ada nanti di kitab itu. Pokoknya keren banget deh doanya Ya, maksudnya. insya Allah. Insya Allah Mm-mm. saya bantuin juga dengan nge-share setiap babnya. Kalau ada doa penting, saya Hmm. tulisin, teman-teman bisa simpan. Bila perlu di print, ditempel, apalin. Gitu ya. Oke Mbak Ya. Nova, Mbak Wiwi, Mbak Abdia, Mbak Abdiah Nuha, Ya, cakep namanya. Mbak Heni, Mbak Atika Yuliana, apa kabar? Udah pulang kerja ya, Masya Allah. Mbak Lin, tumben diem aja biasa aja. Aneh diskusi sama Mbak Lin nih. Lagi nyimak, Om. Oh, Masya Allah. Semoga tetap dalam kondisi happy dan sehat ya Mbak Amin, Lin ya. insya Amin ya Allah. Rabbal Amin, Alamin. amin, amin. Insya Allah. Mbak Lela, nggak capek Mbak Lela? Hehehe. Masya Allah. Capek Baik tapi ya. masih bodoh. Jazakumullah khair. Kenapa ya? Capek tapi masih bodoh jadi belajar. Masih bodoh. Tadi aneh rasanya capek banget. Sampai aneh bilang mau Winda sebentar aja Win. Kok begitu buka kita baca Allah kasih sehat Masya Allah. Emang belajar itu obat banget deh Masya Allah. Beneran. Wallahi tadi saya tuh rasanya kayak pengennya ambruk gitu loh. Tapi Allah kasih seger ini gitu. Mbak Nova gimana? Seger nggak? Alhamdulillah, Om. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khair. Baik ya teman-teman, kalau emang udah nggak ada yang bertanya, saya serahkan ke Mbak Winda. Insya Allah kita ketemu lagi Selasa depan, mulai bab baru. Ini alhamdulillah kitabnya udah ada, besok bisa saya kirim-kirimin kepada yang belum punya. Tinggal japri ke Mbak Winda aja. Barakallahu fikum, silakan Mbak Winda. Ya, reminder sekali lagi ada beberapa yang ditulis di data diri itu kan memang alamat sudah lengkap tuh nanti bisa langsung tinggal kirim. Kalau yang belum atau mau titip titip sama saya itu bisa juga kayak Mila, Mbak Lucy kan bisa titip tuh kita sering ketemu nanti hemat ongkir Cin sebenarnya gitu sih judulnya. Ya Sud begitu saja. Alhamdulillah mari kita sama-sama menutup kelas ini dengan hamdalah. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.